berantem sama lu. Maksudnya bikin kontroversi anjir. Gue lempar dia pakai galon. Iya anjir demi Allah. Lempar dia pakai. Sumpah banyak banget kita berantem ya. Kita kalau berantem tuh kayak benar-benar kayak orang gila, kayak setan membara dari atas. Dia datang gitu kan. Dia kesini sama mama ya. Gue kalau ulangan gini, ini kertas ulangan gue. Nih gue tutup, pokoknya semuanya ketutup. Cuma gue yang bisa lihat gitu. Tapi gue suka kalau orang ajarin dong dibanding gue mau nyontek dong. Temen cowok tuh nggak fake gitu gak sih? Lu punya circle pertemanan gini. Terus sekalinya lu nggak ada, lu yang diomongin. Nah kalau misalkan sekalinya lu nggak ngelakuin itu, lu pasti ngerasa ada yang kurang dalam hidup lu. Asik. Robi ada SMP. Guru tuh kita harus paham gitu, nggak cuma guru yang harus paham murid, tapi murid juga harus paham guru. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini spesial banget, aku bakal ngevlog sama adik aku. Siapa coba perkenalkan diri Anda? Halo guys, nama aku Rabi Aldavia, biasa dipanggil BE. Biasa dipanggil BE. Jadi di sini aku dan abang aku mau ditanya-tanya gitu. Coba dijelaskan anak adik keberapa? Jadi aku adik keempat dari anak keempat anjir, adik ketiga. Adik ketiga. Anak keempat. Iya. Nah, di sini aku mau bikin vlog sama adik aku yang paling sering aku berantem di rumah ya, sampai lempar-lempar galon dan segala macam. Di sini aku bakal tanya-tanya apa aja yang pengen aku tanya dan pengen aku gali tentang Robia anjay. Oke guys, jangan lupa stay tune guys. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel gue biar gue tambah semangat bikin dan vlog. Jangan lupa di share guys. Iya, share juga bagus biar lu dukung gue. Oke guys, daripada lama-lama, mari kita mulai videonya. Lu kelas berapa sih sekarang? Gue sekarang kelas 3 SMA. Tua. Baru pertanyaan pertama anjir. Tua banget. Nah kan gue lihat-lihat nih lu semenjak dari SMP. Lu jelasin dulu lah lu SMP mana, SMA berapa? Oh iya, jadi gue SMP-nya di SMP Negeri 5 Kota Bekasi di Harapan Jaya, Seroja. Nah terus SMA gue di SMA Negeri 4 Kota Bekasi anjay. Gue dong SMA 2 Bekasi, oh my god lebih gaul. Lebih pinteran gue. Nah gue mau nanya, lu kan dari SMP nih selalu ranking 1 nih, nggak pernah nggak ranking 1. Sombong. Enggak, gue serius mau nanya soalnya dia pas SD 10 besar tapi nggak ranking 1. Itu apa yang memotivasi atau yang bikin lo harus ranking 1 dari SMP sampai sekarang? Sebenarnya nggak harus ranking 1 ya, cuma rezeki aja. Nih jadi waktu SMP itu gue tuh pertama semester 1 itu gue tiba-tiba ranking 1. Itu karena gue awalnya nggak ngerasa apa-apa kan. Maksudnya ya udah gue belajar kayak biasa aja. Nah mulai dari situ pas pertama kali gue dapet ranking 1, adrenalin gue tuh terpacu gitu. Enggak serius. Terus? Kayak wah kok gue bisa ya ranking 1, alhamdulillah gitu. Dari maksudnya, berapa orang inget nggak? Kalau ada 40-an. SMP berapa? 35 ini ya? 35. Nggak tahu deh, gue lupa. Nah terus habis itu, nah mulai dari situ tuh gue bener-bener kalau diajak main, gue main kayak biasa kan. SMP juga gue punya geng gitu. Nah terus gue tetap main kayak biasa, cuma gue bener-bener ngebatasin main gue gitu. Kayak SMP tuh gue udah kayak gitu. Nah cuma semakin kesini gue juga semakin lebih baik gue di rumah, terus gue belajar dibandingkan gue main gitu. Kecuali besoknya emang bener-bener mau libur, misalkan 2 hari atau berapa hari, tuh gue baru mau main. Cuma apaan? Lu enggak kalau libur aja lu baca buku mulu di depan pintu, gue sampai mau muntah anjir. Kagak ini itu. guys, jadi dia event libur panjang ke Malang, kemana-kemana diajak nggak mau. Belajar kegiatan biji banget. Kagak itu karena lu pasti nih kalau misalkan lu udah terbiasa melakukan sesuatu, pasti itu bakal ke bawah walaupun di mana-mana ya gak sih? Kayak misalkan lu nih, lu Malang bawa buku. Jadi banget astagfirullahaladzim. Itu ketidaksengajaan ya guys, karena gimana ya, lu pasti kalau udah nih misalkan lu ngelakuin sesuatu nih yang menurut lu itu berpengaruh besar dalam hidup lu gitu. Nah kalau misalkan sekalinya lu nggak ngelakuin itu, lu pasti ngerasa ada yang kurang dalam hidup lu. Asik. Robia Desember. Ya pokoknya gitu guys. Cuma gue nggak ini ya, maksudnya gue cuma ya gue ngejalanin apa yang gue mampu doang. Gue nggak maksa diri gue buat ini buat ini. Sampai papa waktu itu ngomong gini, udah Kak Bia jalan-jalan aja main gitu. Sampai bapak gue bilang, lu main gue kasihan ngeliat lu padahal dia mah biasa aja ya. Iya, cuma sekarang semenjak pandemi gue ngerasa malah
gue berkurang, maksudnya kayak semangat gue gitu. Karena beda loh kalau misalkan lu langsung ketemu guru nih, otomatis kalau lu ketemu guru, lu harus udah siap semua yang di kepala lu tuh udah siap gitu. Pelajaran mental dan lain-lain. Jadi kalau udah ditanya ya lu harus bisa langsung jawab di pikiran gue gitu. Nah kalau udah sekarang ya gue kalau misalkan guru Emang nanya. kalau di Zoom nggak ditanya-tanya? Ditanya, cuma kan maksudnya gimana ya pertanyaannya? Nggak ada perasaan deg-degan ya? Iya nggak ada, karena ya udah langsung aja gitu. Terus lo SMA-nya IPA kan ya? Iya. Sama kayak gue berarti. Tapi Tapi lu pinteran gue. gue nggak pernah 10 pernah kelas 1 SMA gue ranking 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Saya tanya Pak Ade. Itu apa namanya? Lu paling suka pelajaran apa sih? Kalau gue pribadi, gue lebih suka biologi, fisika, sama kimia. Itu yang paling gue suka. Berarti pelajaran inti itu jurusannya ya? Iya. Terus? Nah, soalnya gimana ya, dari awal SMP, guru biologi gue tuh ada namanya Bu Riana, itu asik banget yang bikin gue tuh belajar biologi bener-bener jadi terpacu gitu. Gue bener-bener suka biologi dari kelas 7. Nah fisika juga tuh dari kelas 7. Nah kalau kimia baru SMA ini karena guru gue juga bener-bener asik. Jadi gue tuh suka awalnya gara-gara guru-guru gue. Gitu. Iya. Tapi ada nggak sih misalnya lu pernah nggak sih udah suka nih tiba-tiba dapet kan tiap kelas ganti guru nggak sih? Tiap naik kelas gitu dapat guru yang nggak enak terus jadi nggak suka, pernah nggak? Iya, enggak. Jadi kalau misalkan gue dari awal udah suka, gue tuh gimana pun gurunya, karena gini, guru tuh kita harus paham gitu, nggak cuma guru yang harus paham murid, tapi murid juga harus paham guru. Iya, enggak, emang bener kayak gitu. Terus? Nah, karena pasti ada aja kan guru yang maksudnya maaf kayak misalkan ngajarnya mungkin di kita kurang cocok, kok ngajarnya begini, kok begini Karena gitu. karakter orang juga Iya, beda-beda. karakter orang juga beda-beda, kayak kita memahamin teman kita gitu. Nah, makanya kalau misalkan gimana ya, kayak misalkan gurunya di kita nggak cocok terus tiba-tiba gue jadi nggak suka kan sayang banget gitu. Gue udah suka dari awal gitu, jadi ya gue harus memahami aja. Kayak misalkan gurunya kurang ngajarinnya kurang jelas, ya gue justru makin makin semangat buat mempelajarinya sendiri kayak gitu. Kalau gue ya Terus lu kalau main sukanya kemana sih? Kalau gua kan sukanya jalan-jalan misalnya ke mall, belanja segala macem gitu kan. Kalau lu apa? Kalau gue pribadi lebih suka di rumah temen gue doang. Jadi kayak misalkan ya udah gue ngobrol sama teman gue, terus kayak ya udah ngobrol yang nggak bisa gue lakuin kayak biasanya. Soalnya kan biasanya gue spending time sama diri gue sendiri gitu. Ini gue makanya kalau main lebih suka di rumah orang doang. Karena lo bisa lebih ngobrol lebih banyak, cerita lebih banyak. Iya, kalau gue ke mall nih, gue pernah ngikutin dia ke mall. Gue tuh baru sebentar aja udah lemes karena langsung capek banget. Gue bingung banget di orang bisa just tip apaan anjir. Oh gitu. Tapi bedanya apa anjir rumah ke rumah? Cuman beda karena kuantitas orangnya lebih banyak apa gimana sih? Enggak, gue tuh sebenarnya nggak bisa orangnya cepet capek gitu loh. Jompo. Enggak, emang bener. Jadi kayak gue udah nih, gue gimana ya? Kayak gue jalan sebentar tuh pusing, kayak pokoknya harus bentar-bentar istirahat gitu, nggak kayak lu. Tapi lu belajar mulu nggak pusing-pusing anjir. Karena diem doang. Karena diem doang kan. Kalau lu gerak, jalan-jalan capek. Biar langsing. Makanya gue gendut, canda gendut. Terus kan gue juga punya banyak temen nih yang pintar, kan lebih pintar dari gue nih pas Ya, SMP, pasti. SMA, pas Pasti. kuliah. Enggak dong, tapi gue juga pintar. Nah, terus lu tipe orang yang ambisius, terus nggak mau ngasih jawaban atau segala macam, nggak mau ngajarin, even nggak mau ngajarin apa gimana sih? Gue pribadi dari SMP tuh gue kalau ulangan gini, ini kertas ulangan gue, nih gue tutup, pokoknya semuanya ketutup, cuma gue yang bisa lihat gitu. Nah karena apa, gue tuh orangnya nggak suka dicontekin, tapi gue mau ngajarin. Sini kalau misalkan mendingan lu belajar kesini sama gue daripada lu nyontek jawaban gue iya, gitu karena kan. nih, gue tuh kalau jawab apalagi esai, gue tuh selalu beda dari orang lain. Orang lain tuh jawab segini, gue jawabnya segini. Karena gue tuh nggak cuma apa yang teorinya, gue mau pikiran gue juga gue tulis gitu. Nah, jadi istilahnya nggak copy paste dari buku gitu, tapi ada pikiran lu juga di situ ya. Karena biasanya gue nulis pakai bahasa gue sendiri juga. Nah, terus gue nggak suka kalau misalkan orang tuh sama plek sama gue gitu kan. Tapi gue suka kalau orang ajarin dong dibanding gue mau nyontek dong, itu gue udah paling benci. Kan lu ngelihat usaha dia Iya, kan. bukan berarti gue nggak pernah nyontek ya. Kalau di sekolah lu tipe yang temenan pilih-pilih atau enggak? Oh, enggak, gue nggak bener-bener nggak, orangnya nggak pilih-pilih. Cuma kalau gue ada gimana ya, orang udah nyenggol gue dikit dalam artian udah sinis sama gue dikit atau bilang pelit banget sih lu, udah
mending lo jauh-jauh dari gua karena dia nggak bisa memahamin gua gitu. Terus cuman gua ngelihat dari luarnya doang kan. Gua tuh bisa temen sama siapa aja, even orangnya itu pendiam banget, gua tuh bisa bergaul sama siapa aja. Makanya Pipa. nih, Pipa, oh Pipa, Amanda, dia tuh temen gue banget, Caca, udah itu 3 orang itu gue nggak pernah ganti-ganti. Ya Pipa, Amanda. Iya pokoknya, tapi temen yang gue ngerasa bener-bener temen, ya udah itu doang. Tapi temen lu juga banyak cowok kan? Temen cowok gue banyak banget. Nah itu gimana maksudnya kan kadang ada cewek yang bukan ada lagi. Jaga jarak gitu loh sama cowok gua, gitu loh. Aduh gimana ya, maaf ya guys, gue tuh pasti kalau yang punya teman banyak temen cowok itu pasti pernah banget ngerasain dihujat. Itu gue begitu, gue diomongin coy gara-gara gue temennya cowok semua, bahkan kakak kelas. Cewek semua juga dihujat dikata-katain. Iya, bahkan kakak kelas, temen cowok gue tuh bukan temen seangkatan doang, kakak kelas juga. Nah gue tuh pernah anjir gue dikatain di kelas 10 itu bener-bener gue sakit hati, pokoknya ada lah ya guys. Gue tuh sampai dipanggil, gue sampai waktu itu dipanggil guru BK gara-gara emak gue ngadu ke BK. Jadi gue cerita ke emak kita ngadu ke BK. Karena gue sampai nangis, gue tuh nggak berani keluar kelas, soalnya ya pokoknya gitu dah guys. Terus keuntungan main banyak temen cowok apa? Kalau gue kan keuntungan temen gue cewek banyak kan usaha-usaha gue nih kayak just tip segala macam pelangsing itu banyak yang beli kan karena itu 90% cewek yang nonton yang beli. Terus YouTube juga yang nonton, kalau di diagram gitu cewek banyak kan. Kalau lu apa? Kalau gue temen cowok tuh nggak fake gitu gak sih? Kayak nih, lu cowok lu nggak suka lu ngomong, kalau cewek lu nggak suka lu diomongin di belakang. Tapi bukannya gitu. kalau cowok itu ya misalnya cowok nih misalnya nggak suka, misalnya ada orang misalnya boketek atau apa gitu. Emang langsung kan dia jaga perasaan anjir. Enggak. Temen lu enggak? Enggak. Jadi langsung ngomong, lo ini banget sih, Lu gendutan gitu-gitu. Dan terus mereka nih kalau misalkan kita cerita ke mereka ya emang keep aja gitu. Maksudnya apa ya, kalau cewek bisa gimana ya, enggak semua ya, cuma kebanyakan ngomongin lu di belakang nih, lu punya circle pertemanan gini. Terus sekalinya lu nggak ada, lu yang diomongin, atau ini nggak ada, diomongin, kayak gitu, kayak nggak jelas banget gitu. Kalau enggak ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Terus mereka mana peduli juga sih, kayak musuh-musuhan kayak gitu kan enggak. Kok cewek banyak drama anjir. drama terbesar dalam hidup lo apa? Selain yang tadi lu cerita. Drama berantem sama lu. Gue lempar dia pakai galon. Iya anjir, demi Allah. Gue lempar dia pakai. Sumpah banyak banget ya kita berantem ya. Kita kalau berantem tuh kayak bener-bener berantem kayak orang gila, kayak setan membara dari neraka datang gitu kan. Dia kesian sama mama ya. Iya kasihan sama mama. Tapi nggak tahu kok kita berantem mulu sih ya. Nggak tahu karena tuh kita nggak pernah cocok gitu guys. Soalnya dia ngerasa gue keras kepala juga. Iya, terus dia ngerasa gue dibelain papa mulu, gue ngerasa dia dibelain mama mulu. Tapi emang kayak gitu guys. Gue merasa gue deketnya sama mama, tapi lu merasa deketnya sama papa gitu. Jadi kalau di rumah sumpah lu nggak bisa membayangkan. Ini kan deket nih ya. Kalau lempar galon. Terus dia nginep, dia kira kalau nih itu, jadi waktu itu posisinya papa mama lagi nggak di rumah. Lagi umroh. Iya, nah lagi umroh gitu. Nah terus pokoknya kita berantem dah. Dia sampai matiin listrik ya, Abdul takut. Adik gue nih takut Abdul. Dia ngelempar gue galon, terus akhirnya dia pergi guys. Dia pergi nginep di rumah tante gue kan. Aneh banget dah. Aduh, ya Allah, terus kalau kata-kataan juga bukan kata-kataan yang biasa, anjir. Parah banget ya. Parah banget. Kayak taman safari ada Oke gitu deh guys. Tapi nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa, kan itu namanya juga warna-warni dalam keluarga gitu. Yang penting kan kita akrab ya. Iya. Oh my god. Nah terus kan lu lahir dari keluarga yang anggotanya banyak nih. Kita kan bersaudara. Perasaan lu gimana sih? Sejujurnya jelaskan. Sebenarnya ya kadang tuh gue pengen ngerasa jadi anak tunggal gimana. Pakai dong, ajak injik. Nih, jadi enggak, sebenarnya seru banget karena gue ngeliat teman-teman gue yang kayak cuma sendiri berdua tuh kayak gue ke rumahnya sepi banget, iya gitu. Nah cuma ya emang suka dukanya banyak banget guys, kayak berantem gitu-gitu. Apalagi adek gue bocil tuh si Abdul. Gue dikatain gendut mulu guys, jadi nih gendut ya, dia kan ceking ya, bukan ceking gitu. Terus pokoknya rame banget, seru banget. Nah sampai lu tau gak sih, gue tuh dikatain bagong. Terus temen-temen gue tahu nih, gue dikatain sama Abdul bagong. Gue dikatain bagong di sekolah. Iya, maksudnya dia tahu dari mana Abdul ngatain lu bagong? Iya kan dari HP gue, kan dia kalau nih, gue kalau lagi berantem sama Abdul ya, dia ngirim stiker yang babi yang kayak gini. Dia
Tapi itu coking enggak gendut gitu bagu Enggak, bukan gitu. lu doang, gue aja nih yang langsing di sini dikatain gendut. Emang cuma dia doang yang ceking. Dia doang, padahal yang lain gendut ya. Iya, menurut dia. jadi menurut dia semua orang di rumah gendut kecuali dia. Padahal Itu dia ya Allah segini. ini ya, sumpah dia kocak banget temen gue Nanti ngeliat. aku insert fotonya di sini. Kayak anak TK anjir, padahal udah lulus SD, di SMP. Ya. Tapi kadang lucu ya, maksudnya dengan kelakuan dia yang kayak gitu, mau gitu disuruh-suruh Sumpah segala sih, macam. nanti kalau dia udah nggak di rumah gue gimana Iya ya? kan dia mau mondok nih ke Malang nyusul adik gue yang pertama, yang Haki. Terus dia tuh mau aja disuruh-suruh gitu, iya. Walaupun abis ngatain dia bagus, terus disuruh mau. Iya, disuruh mau gitu. Terus lu kalau misalnya mau menikah nih nanti, mau nikahnya sama orang kayak gimana wujudnya? Tipe-tipenya. Kita bongkar dia. Ayo, Cutan. Yang pertama alisnya tebel. Soalnya alis gue nggak ada sih, maksudnya kayak lu lah gitu. Nah terus habis itu yang penting lebih tinggi dari gua. Karena Lu udah tinggi anjir. ya kalau misalkan masa iya lebih sih, pendek dari gua, atau enggak minimal banget sama gua. Tapi ini bukan, maksudnya ini kan yang gua mau ya, iya, bukan jadi selera kalau ya, jodohnya preferensi. kayak jodohnya kayak gimana ya gua nggak tahu gitu. Ya pokoknya yang penting itu aja sih. Terus yang, karena gue tuh orangnya egois banget kan, kayak kita berantem aja nggak ada yang mau ngalah. Nah gue takutnya kayak gitu guys, gue takutnya jadi kayak harus gitu. yang sabar gitu Iya, ya. jadi maksudnya ego gue tuh tinggi banget gitu loh, kayak tinggi Ayo banget. coba cowok-cowok di luar sana yang ingin Enggak minang gitu adik. anjir. Terus kalau dibandingin misalnya sama artis, mau kayak gimana wujudnya? Rizky Nazar. Maaf sih Pak Haju. Berarti harap gitu ya, tipe ke Arab-Araban Iya, gitu. pokoknya alisnya tebel dah. Itu aja lenong bocah. Gila lu ya. Terus lu rencananya nanti tahun depan mau kuliah di mana, jurusan apa dan kenapa? Insya Allah gue maunya di FMIPA ITB atau enggak Teknik Kimia UI. UI ngikutin gue. Oh my god. Jauh beda lah ya guys, teknik Atau dengan- parah. Tolong Maksudnya? teman-teman saya Enggak, UI. maksud saya kan dia bahasa, saya beda teknik gitu maksudnya. Bikin kontroversi anjir. Nah, cuma gue sebenarnya lebih maunya FMIPA, cuma karena gue Lu banget nggak mau gue jadi ngerasanya. dokter gitu? Dulu waktu SD Sama cita-cita gua gue juga jadi pas kecil dokter. mau jadi dokter. Cuma sekarang gue udah nemuin passion gue gitu karena gue suka banget ngajar. Gue pengen jadi dosen masa? Oh, pengen jadi dosen. Iya. Emang teknik FMIPA dosen? Makanya gak nyambung kan nih guys. Cuma kalau misalkan gue ngambil FMIPA kan ya bisa lah nanti Terus angkat saya jadi asdos. tolong UI dan UGM terima adik saya tahun depan. Amin Kok goblok. UGM, UITB? Oh ya ITB ya. Amin. Semuanya amin. Oke guys, sekian podcast gue bersama adik gue yang paling gue suka berantem hari ini. Najong, eksis kan lo masuk sini. Nanti Yoi. promoin ya ke temen-temen. Oke guys, jangan lupa nonton, like, subscribe, and comment. Iya, dan di-share ya. Pokoknya semoga videonya bermanfaat dan berfaedah. Amin. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye!